Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang sore jam 5:30 tanggal 27 Juli 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, alhamdulillah masih dipertemukan kita di dalam kebaikan. Alhamdulillah, dalam pertemuan kita ini di hadapan saya ada melon yang sudah berbuah. Alhamdulillah, ini adalah proses pertumbuhan dari biji menuju melon, butuh proses waktu. Allah menciptakan segala sesuatunya, alhamdulillah, luar biasa. Bagaimana satu biji melon menjadi sebuah melon lagi, yang perlu kita takjubkan seperti itu, luar biasa. Semua itu adalah campur tangan dan atas kuasa Allah dan kreasi Allah. Kita sebagai manusia kadang lupa menanam dan merasa bahwa kita adalah hasil dari kita menanam, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya sebuah rangkaian yang diberikan oleh Allah untuk merangkai. Jadi kita ini adalah rangkaian ciptaannya, dan atas penciptaannya dia melewati apa yang kita tanam pun dia juga bisa menghidupkan itu. Masya Allah. Kadang siapapun orang ilmuwan, kadang hal ini tidak disadari, apa yang hasil temuannya menjadi sesuatu yang besar dan sebagainya. Dari hasil rekayasanya dia menemukan yang pertama kali, dia bilang seperti itu atas penemuannya, sehingga diklaim bahwa itu adalah miliknya, sehingga sampai anti Tuhan, anti Allah. Masya Allah, subhanallah. Demikian saudara, jadi apa yang kita usahakan itu adalah tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan. Apa yang kita lakukan tidak lain adalah gerakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggerakkan kita untuk melakukan hal itu. Dan kita pun untuk dituntut untuk bergerak. Dan kalau kita nggak mau bergerak, maka kita pun bukan siapa-siapa dan tidak menjadikan apa-apa dan tidak memberikan apapun, tidak memberikan kontribusi apapun. Jadi utamanya adalah kita harus berbuat sebanyak dan sebaik mungkin, ya, semaksimal mungkin, karena Allah akan melihat pekerjaanmu, pekerjaan kita. Demikian, ini adalah tanaman yang 2 bulan yang lalu kita tanam, sekarang sudah mulai berbuah, alhamdulillah. Seperti halnya singkong yang kita tanam, insya Allah pada waktunya akan berbuah, menghasilkan umbi. Tapi kalau kita tidak mau melakukannya, apakah ada singkong itu? Apakah akan terjadi? Tentu sunatullahnya tidak seperti itu, tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, itu adalah izin Allah juga. Jadi Allah memberikan sebab musabab. Karena itu sebab dan musabab, kadang kita melupakan sebab, melupakan musabab. Jadi kita hanya mengandalkan atas kemampuan diri kita, padahal kita bukan siapa-siapa. Kita hanya memindahkan, menanam, memotong dari ubi kayu tadi, kemudian kita tancapkan ke tanah, kita kasih air, dan kita kasih pupuk dari air yang diciptakan oleh Allah, dan kita beri pupuk dari kotoran-kotoran hewan yang diciptakan oleh Allah. Hanya kita memindahkan saja. Itu pun kita tetap dapat manfaatnya. Jadi kita tetap harus bekerja saudara, dan kita memang harus bekerja. Ada sebab musababnya, tidak ujuk-ujuk, tidak begitu saja. Maka dari itu, kalau kita memberikan aksi, pasti akan ada reaksi. Kalau reaksinya kurang, ya, kurang hasil dari kita bekerja, pasti akan ada hasilnya. Kalau hasilnya tidak memadai, tidak sesuai, nah itu maka kita harus pelajari dari kerja kita.
Jadi jangan salahkan hasil, kenapa nggak berhasil. Salahkan kerjanya seperti apa, sungguh-sungguh atau tidak. Sesungguh apa? Oh, saya sudah sungguh-sungguh, saya sudah bekerja keras. Ingat, kesungguhan itu bukan berarti hanya kerja keras, tapi kerja akal, pikir kita. Apakah kita sudah berpikir untuk melakukan pekerjaan itu? Bekerja keras, binatang pun juga bisa bekerja keras. Tapi apakah dia bisa menciptakan sesuatu barang? Tentu kan tidak juga bisa. Artinya kapasitas dia untuk melakukannya itu harus sesuai dengan kapasitasnya dia. Kalau sebagai binatang mungkin ya hanya cuma hidup seperti itu yang diberikan insting. Tapi Allah memberikan akal pada kita, sejauh mana kita menggunakan akal itu sehingga kerja itu akan menghasilkan hasil. Jadi jangan salahkan hasil kok nggak berhasil, salahkan kerjanya. Jadi apapun bidangnya, kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya pun juga tidak akan tertukar, saudara. Itu pasti. Demikian di sore yang sudah mulai senja, matahari sudah mulai meredupkan diri, memasukkan siang ke dalam malam, dan mudah-mudahan malam nanti menjadi malam yang benar-benar untuk istirahat, dan paginya kita bisa menjemput pagi sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Demikian saudara, dari ujung Teluk Persia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.